Apakah slide saya sudah kelihatan, teman-teman? Iya, kelihatan jelas. Sudah, Dok ya? Oke, baik. Saya mulai dulu dengan pantun ya, Dok ya, karena tadi sudah diawali juga dengan pantun, saya mau pantun juga nih. Jalan-jalan ke Jakarta, tidak lupa mampir ke Taman Mini. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Zoom Pro Emergency. Itu dia ya. Baik, pada kesempatan kali ini, selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya diberikan amanah untuk sharing tentang basic of principle dari critical care. Saya rasa teman-teman kalau sudah mendengar critical care itu yang ada di benak teman-teman itu pasti berpikir dengan kritis ya, bertindak dengan taktis ya, seperti itu kurang lebihnya kalau saya buka Zoom ini dengan sebuah kalimat ya seperti itu. Ketika kita mendengar critical care, maka dua hal yang harus kita lakukan yaitu berpikir dengan eh, apa namanya kritis dan eh, bertindak dengan secara taktis. Ya, oke. Eh, baik ya, saya mulai ya. Jadi ini saya ambil dari suatu jurnal di eh, Swiss ya, dari di University Hospital dari Swiss bahwa eh, angka mortalitas ya, angka mortalitas, bentar, angka mortalitas di suatu unit emergency itu eh, banyak dihuni oleh beberapa problem seperti trauma, problem gastrointestinal, problem neurological, kardiovaskuler, pulmo, infeksi, cancer, psikiatrik dan lainnya. Dan dari berbagai macam etiologi penyebab mortality di sebuah unit departemen emergency, mayoritas diisi dengan kegawatan kardiovaskuler memang ya. Jadi karena memang kardiovaskuler memiliki ancaman yang cukup besar meninggal di unit emergency ya. Jadi kayak di seperti yang di eh, apa namanya di jurnal ini di Swiss University Hospital yang dilakukan secara retrospektif, dia mencari apa sih penyebab kematian dari di unit emergency di University eh, Swiss Hospital ini. Ternyata kardiovaskuler menjadi penyebab yang paling dominan atau paling banyak, diikuti oleh penyebab-penyebab yang lain seperti trauma ya gitu. Nah, eh, oleh karena itu pengetahuan kita eh, tentang eh, berpikir kritis dan bertindak secara taktis itu sangat penting untuk menurunkan angka kematian baik mortality di eh, apa namanya di front of hospital service seperti emergency atau poliklinik atau bahkan di ruang perawatan. Oke, jadi eh, ini sebuah buku juga yang apa namanya berisi tentang seorang bagaimana sih seorang pemula menjadi eh, bisa atau bekerja dalam unit critical care ya. Nah, ternyata di dalam sebuah buku tersebut isinya kalau kita mau menjadi seorang apa namanya tenaga medis di critical care, pelajaran-pelajarannya tentang sistem 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 tubuh ini, kardiologi, endokrin, gastro, hematologi, bahkan sampai suhu. Ternyata sangat paripurna sebenarnya yang harus kita pelajari menjadi seorang tenaga kesehatan di unit yang critical care seperti ini. Jadi sangat kompleks sebenarnya. Jadi ketika ketika kita menjadi seorang tenaga kesehatan di unit critical care, maka kita tidak bisa memisahkan satu unit, satu sistem saja. Contoh misalnya, saya eh, bekerja di rumah sakit jantung dan pembuluh darah kita. Jadi saya menutup diri terhadap ilmu-ilmu baru di sistem pernapasan, di sistem gastro, di sistem neuro. Ini saya menutup diri. Nah itu nggak bisa. Karena
nanti pada akhirnya tubuh kita itu akan bekerja secara sistematis ya, secara bersama-sama menjalankan fungsinya. Dan ada kalanya kardiologi berhubungan erat dengan neurologi. Ada kalanya kardiologi berhubungan erat dengan eh, apa namanya urologi, sistem ginjal. Ada kalanya kardiologi berhubungan erat dengan pulmonologi. Jadi seperti itu ya. Jadi satu sistem dengan sistem yang lain itu akan sangat dan saling terkait. Oke, ini eh apa sih yang dimaksud dengan critical care ya? Jadi critical care atau perawatan kritis itu meliputi apa namanya kompleksitas yang tinggi ya dalam pengambilan keputusan ya, baik baik dimulai dari mengkaji, memanipulasi, eh, mensupport tanda-tanda vital sampai dengan mengobati baik single ataupun multiple organ yang failure atau organ yang rusak ya, yang bertujuan untuk mencegah kejadian mengancam jiwa atau perburukan kondisi. Jadi critical care itu di, dijelaskan memang kompleks. Jadi kalau sudah masuk ke area kritik biasanya biasanya kompleks ya. Pengambilan keputusannya itu sangat kompleks ya. Jadi eh, oleh karena itu sangat diperlukan keahlian-keahlian atau keterampilan-keterampilan khusus kayak gitu ketika kita berada di unit critical care. Tidak mungkin orang yang baru sekolah atau baru lulus kuliah masuk ke unit critical care. Jarang ya, bahkan mungkin saya rasa ya sangat jarang lah. Biasanya kalau misalnya dari perawat ditaruh dulu di ruang poliklinik, ditaruh dulu di ruang perawatan sambil dia mendapatkan pelatihan-pelatihan atau mendapatkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keterampilan-keterampilan yang akan dia geluti atau akan dia pelajari sebagai bekal berada di unit critical care. Jadi seperti itu. Baru nanti setelah 1 tahun atau berapa termin yang kira-kira cukup, nanti baru dia akan dipindahkan ke unit critical care seperti itu. Jadi sangat jarang critical care ini dihuni oleh orang-orang baru ya. Ini sangat sangat jarang terjadi. Oke, nah eh, ini ada satu kata-kata yang menarik bahwa critical care unit is the home of organization. Jadi ternyata critical care unit itu tidak hanya sebuah unit saja, tidak tidak serta-merta sebuah tempat saja, tapi merupakan organisasi. Ya, organisasi itu artinya apa? Berarti di situ ada struktur, ada sistem yang harus bekerja secara sistematis, ya, secara terstruktur. Nggak ada polanya itu nggak bisa. Makanya disebut sebagai organisasi. Jadi organisasi di unit critical care. Nah, itu ada leadernya, kemudian cara kerjanya, bahkan yang paling penting di sebuah unit kritis itu adalah eh, panduan atau protokol. Ya, itu panduan atau protokol itu penting banget karena apa? Karena di unit critical care itu kadang sesuatu itu sangat pelik, ya, tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Makanya butuh protokol yang lahir dari guideline, ya, yang biasanya nanti akan masuk ke dalam sebuah PPK ya. Jadi ketika tenaga kesehatan itu bekerja sesuai dengan protokol yang ada di rumah sakit tertentu atau di instansi tertentu, maka dia aman, bebas dari tuntutan ketika ada terjadi suatu problem atau suatu permasalahan. Kenapa? Karena unit critical care itu ya rentan dengan tuntutan karena biasanya pasiennya meninggal atau pasiennya apa keluarganya nggak terima, yang ujung-ujungnya ya apa dituntut. Nah, begitu dituntut, panduan kita sama apa? Panduan kita adalah sama protokol. Protokol itu biasanya lahir dari entah dari evidence base atau entah dari apa namanya dari experience bersama yang ada di unit tersebut sehingga menjadi satu kesatuan, menjadi satu panduan ketika tenaga kesehatan tersebut melakukan suatu pelayanan. Nah, critical care ini is usually
but not always. Jadi umumnya ya itu area-areanya seperti eh, coronary care unit ya. Ini mungkin tidak semua rumah sakit ada. Intensive care unit udah pasti ada. Pediatric intensive care unit tidak semua rumah sakit ada. Intensive care unit ada ya. Respiratory care unit tidak semua rumah sakit ada. Emergency department hampir pasti rumah sakit semuanya ini ada. Jadi makanya di sini disebut usually, not always. Jadi tergantung dari sistem yang ada dalam rumah sakit tersebut. Umumnya yang hampir rumah sakit selalu ada adalah ICU dan emergency ya. Jadi ICU baik itu ICU bedah atau ICU non bedah, baik itu ICU pediatrik maupun ICU dewasa itu hampir semua rumah sakit itu punya sama emergency departemen ya. Jadi, nah dua unit tersebut, unit ICU dan unit emergency inilah yang disebut dengan, yang sering disebut dengan unit area kritik ya, critical care ya. Dengan sistem yang berbeda, intensive care unit dengan emergency emergency department atau emergency unit, pola kerjanya akan berbeda ya, seperti itu. Oke, nah bagaimana dengan critical care nursing? Ya, apa itu keperawatan di area critical care itu? Adalah suatu spesialisasi ilmu ya, eh, apa namanya, yang memiliki kemampuan berespon terhadap eh, eh, suatu tindakan untuk pencegahan atau eh, penanggulangan terhadap eh, ancaman nyawa ya. Jadi sangat ideal dia memiliki kemampuan khusus ya dalam mengatasi atau mencegah eh, ancaman nyawa dari pasien. Nah, ini critical care ini contohnya misalnya di unit ICU ya. Jadi ini unit ICU nih. Jadi ketika orang itu berpindah atau berada di unit critical care, contohnya adalah ICU. Nah, ini sangat kompleks yang harus dia pelajari. Ya, dia harus tahu tentang asam basa. Ya, dia harus tahu tentang ventilator. Ya, dia harus tahu tentang konsep hipovolemik. Jadi konsep cairan. Ya, dia harus tahu tentang uh, kariogenik. Ya, tentang shock. Kemudian dia juga harus tahu tentang uh, arterial pressure, ya, CVP, cardiac output, MAP. Jadi ilmunya sangat kompleks ya. Jadi kalau bisa bisa kita uh, simpulkan di ketika orang itu belajar di unit ICU, dia harus tahu yang namanya hemodinamik, monitoring hemodinamik, gambar EKG, ya, kemudian gambar arteri line, gambar saturasi, dia harus tahu. Karena itu tuntutan mereka yang ada di sehari-hari mereka. Asam basa mereka harus tahu apa yang dimaksud dengan asidosis, apa yang dimaksud dengan alkalosis, berapa nilai PCO2 yang tinggi, berapa nilai PCO2 yang rendah, berapa nilai HCO3 yang normal, seperti itu. Karena kalau nggak tahu ya repot. Ya. Nah, karena tadi eh, di awal ya, jadi suatu critical care unit itu adalah suatu organisasi. Artinya setiap orang yang berada dalam organisasi itu dia harus tahu tupoksinya. Ya, dokter dia harus tahu. Dia harus tahu ketika dia mengambil decision decision suatu masalah dan dia harus mengambil decision, dia harus tahu apa keuntungannya, apa kerugiannya. Perawat dia juga harus tahu ketika dia mengkaji suatu pasien, berapa nilai yang harus segera dia laporkan, berapa yang nilai yang boleh dia abaikan. Nah, kayak gitu. Kalau dia nggak tahu nilai kritis, ya dia nggak bisa melaporkan dengan cepat. Nah, itu akan merugikan buat buat pasien. Jadi, critical care unit is a organization team. Jadi tidak hanya sebuah unit saja, tapi merupakan satu organisasi di mana setiap orang dalam organisasi yang terlibat di dalamnya harus tahu tupoksinya masing-masing. Jadi menjadi menjadi tenaga kesehatan di area critical care, saya pastikan tidak mudah karena kompetensinya harus lebih dari apa yang
umumnya orang-orang harus kuasai. Jadi kalau saya mungkin kasih level itu, orang bekerja itu, ini saya ambil contoh ini perawat. Orang bekerja itu bisa dalam tahap step satu. Step satu itu apa? Step satu itu mengerjakan saja. Jadi kalau misalnya dia eh, tekanan cek tensi ya dia sudah melakukan cek tensi. Tes, 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 tes. Yang kedua, orang itu tahu normal dan tidak normal. Gitu. Oh tensi sekian nggak normal. Oh tensi sekian normal. Dia tahu. Step yang ketiga, dia mampu menganalisa atau mencari tahu penyebab suatu nilai kenapa tidak normal. Gitu. Jadi, oh tensinya rendah, kenapa ya? Oh, jangan-jangan karena perdarahan. Oh tensinya rendah, jangan-jangan karena kekurangan cairan. Oh jangan tensinya rendah, jangan-jangan karena SPR-nya turun. Nah kayak gitu. Itu level yang ketiga. Level yang keempat adalah dia mampu memberikan solusi. Dia mampu memberikan solusi. Kayak gitu. Solusi terhadap suatu problem tersebut kayak gitu. Nah, minimal kalau perawat ada di level 3 nih minimal. Syukur-syukur dia ada di level 4 dia memberikan solusi atau memberikan suggest sehingga ketika bekerja dengan tim dokter, dokternya akan lebih enak, akan lebih nyaman kayak gitu. Ya, itu kenapa disebut sebagai sebuah tim kayak gitu. Tapi kalau kalau dia tidak tahu apa-apa, ditanya nilai normal dia nggak tahu, kita apalagi ditanya penyebab, apalagi dimintain saran dan solusi, itu adalah suatu hal mustahil ya. Jadi levelnya ada tiga, ada empat ya kalau saya apa namanya saya bagi spektrumnya hanya sebatas mengerjakan, yang kedua tahu normal dan tidak normal, yang ketiga mampu mengidentifikasi penyebab suatu kondisi yang abnormal, dan yang keempat adalah mampu memberikan suggest terhadap suatu problematika atau suatu masalah klinis pasien. Nah, itu ketika sudah mencapai level 4, wah itu udah oke banget. Bisa menjadi tim itu kolaborasinya itu bisa cepat. Ibarat mobil itu semua partnya bisa berfungsi dengan baik. Rodanya bisa berfungsi, setirnya bisa berfungsi, klaksonnya bisa berfungsi, spionnya bisa berfungsi. Kan enak, mobil bisa jalan dengan nyaman. Kalau ada satu roda aja nggak bermasalah kan mobil tidak bisa berjalan dengan baik. Itulah yang disebut dengan suatu organisasi. Jadi semua elemen dalam suatu unit organisasi tersebut harus bisa mengambil peran dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Oke. Nah, ini 7C dalam area critical care. Ya. Yang pertama adalah compassion. Compassion itu kayak empati atau kasih sayang. Ya. Jadi ketika kita berada di area critical care, minimal, minimal nih, ini minimal itu ada rasa kasih sayang atau ada rasa empati terhadap pasien-pasien yang kita rawat. Ya, karena mungkin kalau bisa pepatah bilang dari kasih sayang itu bisa melahirkan asuhan yang lebih tulus, ya. Sayang, kasihan, bukan sayang dalam arti cinta ya, jatuh cinta bukan, tapi empati lah. Kita empati. Kita sedikit merasakan apa sih yang dirasakan oleh pasien dan keluarga ini. Ini keluarganya ini saat ini tuh apa sih seperti itu. Oh, rasa takut kehilangan. Oh, rasa takut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga kembali. Oh, rasa takut apa namanya tidak bisa normal kembali. Jadi kita sedikit merasakan. Sehingga ketika kita menyentuh pasien ya kita menyentuh dengan penuh kasih sayang. Nah, itu akan enak ya. Jadi compassion itu menjadi elemen yang pertama ya, menjadi dasar pondasi dari suatu hubungan interpersonal seseorang ya. Kita kan ketika kita merawat pasien kan kita membina hubungan interpersonal ya. Nah, itu dasarnya adalah compassion atau kasih sayang. Kalau dari awal saya udah nggak suka sama pasien ini, saya nggak empati sama pasien ini, ya susah. Itu compassion menjadi modal awal ketika kita membangun segalanya. Gitu ya. Oke, termasuk C yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi di area critical care sangat penting. Jangan beranggapan bahwa pasien-pasien yang di area critical care, misalnya di ICU nih misalnya, wah pasiennya itu kan nggak bisa ngomong.
Jadi ngapain saya komunikasi? Enggak lah ya. Jadi orang-orang yang nggak bisa ngomong, mungkin dia bisa mendengar. Orang-orang nggak bisa mendengar, mungkin dia bisa melihat. Jadi kita tetap harus menjaga komunikasi dengan baik. Komunikasi nggak hanya dengan pasien, tapi juga dengan keluarga keluarga pasien. Ada keluarga pasien datang, bukainlah pintunya ya. Kalau pada jam besuk kayak gitu ya. Kalau memang jam besuknya udah habis, tegur dengan sopan. Kenapa? Orang keluarga pasien itu, apalagi pasien dari intensive care, dia sangat khawatir, dia sangat cemas. Dari 24 jam, dalam satu hari dia hanya bisa melihat 1 jam saja. 1 jam saja ya kalau full. Kadang kepotong di jalan, dia cuma bisa ngelihat setengah jam. Waktu kunjung habis. Ya, dia belum selesai tuh mencurahkan kerinduan yang selama 23 jam sebelumnya dia sudah pendam. Jadi komunikasilah sebagai tenaga kesehatan dengan baik karena bisa jadi itu menjadi komunikasi terakhir dia dengan keluarga. Bisa jadi dia itu menjadi komunikasi dia dengan pasien. Ya, apalagi komunikasi kita tiap hari kan dengan pasien. Jadi komunikasi kita dengan pasien seperti yang tadi saya bilang, jangan beranggapan bahwa pasiennya tidak apa namanya tidak mendengar. Jadi saya tidak perlu komunikasi. Pasiennya eh, tidak tahu, tidak bisa ngomong, jadi saya nggak perlu komunikasi. Enggak. Pasien memiliki hak untuk diberitahukan terhadap segala sesuatu tindakan yang akan dilakukan kepada dia. Itu dia memiliki otorisasi tersebut, ya. Gitu. Ya. Oke, kemudian um, lihat C yang ketiga adalah consideration and avoidance of conflict. Jadi menghindari konflik, ya, timbangkan dan hindari konflik. Jadi ya jangan sampai terjadi konflik baik konflik dengan pasien maupun konflik antar tim di area kritik. Area kritik ini kadang tingkat kesibukan kalau lagi lengang-lengang ya nggak ada pasien nih misalnya pasien satu dikerubutin 5 orang, tapi kalau lagi penuh pasiennya banyak dan itu bisa menimbulkan konflik. Kamu kemarin saya bantuin, sekarang kenapa kamu nggak bantuin? Itu misalnya konflik antar teman dan itu sangat merugikan pasien ya. Jadi hindari konflik-konflik yang tidak penting. C yang keempat adalah comfort. Jadi ini adalah suatu upaya tenaga kesehatan memberikan perlindungan ya, perlindungan terhadap ketidaknyamanan atau gangguan ya, gangguan terhadap eh, suatu keadaan. Yang C yang selanjutnya adalah carefulness ya. Jadi benar-benar memberikan pelayanan yang paripurna. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari injuri dan mencegah terjadinya deteriorasi atau eh, hal yang lebih buruk ini terjadi. Ya, ini carefulness. Yang C selanjutnya, yang keenam ini konsistensi. Nah, konsistensi ini yang mungkin sedikit membedakan dengan eh, emergency dan critical care. Kalau orang critical care di unit intensif, prinsipnya adalah continue gitu. Tapi kalau di apa namanya di unit emergency, prinsipnya adalah tepat dan cepat. Di ya, prinsip perawatannya seperti itu. Ya. Dan C yang terakhir adalah closure atau tertutup. Tertutup dari hal apa? Dari hal etik. Ya, dari hal etik terutama ya, dari hal etik atau pengobatan yang dilakukan kepada pasien itu eh, sifatnya rahasia kalau untuk halayak umum ya. Bahkan kita tidak boleh menceritakan kondisi pasien eh, ini pada saat ngopi-ngopi misalnya. Saya kemarin adalah pasien Tuan A, eh, apa namanya, pas saya mandiin ternyata ada tatonya loh di dada. Semisal itu kan, walaupun tidak berhubungan langsung dengan penyakit yang kita ceritakan, tapi berhubungan dengan kondisi pasien ya itu nggak boleh. Ya. Nah ini level dari critical care yang pertama level 0 ya. Ini adalah eh, ruang perawatan biasa ya, ruang perawatan biasa. Yang kedua adalah level 1 ya. Eh, jadi pada pasien-pasien dengan
apa namanya akut word care ya. Kemudian biasanya ini pasti setiap rumah sakit berbeda-beda ya. Jadi kalau pasien-pasien biasanya tidak perlu tidak perlu obat-obat, tidak perlu obat-obat infus. Jadi hanya perawatan biasa saja, tidak perlu monitoring dan hemodinamik baik-baik saja. Biasanya ini perawatan biasa. Kemudian level 2 adalah high dependency ya, di mana pasien ini di ruang ini biasanya memiliki keterbatasan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Misalnya postoperatif, pasien post-op ya, pasien post-op hari kedua atau hari pertama ya. Nah, level yang ketiga di ruang intensif ya, ini biasanya post-op hari nol ya, di mana masih terpasang ventilator ya. Jadi ketergantungan dengan, ya bukan ketergantungan, pasien yang masih terpasang ventilator itu biasanya ada di level intensif care. Tapi sekali lagi ini tidak absolut ya, tergantung dari unitnya masing-masing. Ada unit tertentu atau instansi tertentu ya juga pasien dengan ventilator, asalkan dia hemodinamiknya stabil, support inotropik minimal, dia berada di ruang intermediate ya, atau ruang IW seperti high care lah ya. Jadi tergantung dari kebijakan dari masing-masing institusi atau masing-masing rumah sakit. Oke. Nah, ini ya ini contoh ya. Jadi kalau misalnya di alat-alat yang terpasang semakin ke atas semakin advance ya perawatannya, dan alat yang terpasang juga semakin advance. Kompleksitasnya semakin tinggi. Contohnya misalnya apa? Kalau di level dasar dia membutuhkan oksigen, kemudian cairan intravena dan monitoring. Kemudian naik lagi dia pakai SPEP ya, ada inotropik, obat-obat inotropik yang dia pakai. Kemudian makin tinggi, ternyata pasiennya memakai ventilator, terpasang ECMO, terpasang CRRT. Nah, ini memiliki kompleksitas yang makin ke atas makin tinggi, dan makin ke atas berarti akan memerlukan intensif perawatan yang lebih kompleks ya, dengan keahlian tenaganya yang lebih kompleks juga. Oke. Nah, ini peran dan responsibility dari critical careness yang pertama adalah mengkaji ya kondisi pasien dan melakukan planning dan implementasi ya terhadap perawatan pasien. Bikin askep lah ya, perawatan mulai dari pengkajian, perencanaan, intervensi, implementasi dan evaluasi. Ya, kemudian memberikan pelayanan secara komprehensif, ya, langsung kepada pasien ya. Ini apa namanya menjadi peran dan tanggung jawab perawat di critical care. Ya, kemudian pengobatan terhadap luka atau perawatan terhadap luka dan pemberian uh, advanced life support ya. Membantu dokter dalam suatu tindakan. Jadi misalnya ada dokter pasang CWP, pasang intubasi, yaitu memberikan bantuan. Ya, kemudian mampu ya. Nah, ini able itu mampu melakukan atau mengintervensikan ya, menerapkan ya kepada pasien ya, eh, sesuai perintah atau sesuai yang diorder. Jadi kalau pasiennya disuruh pasang EKG, dipasang, mampu memasang, dan ini mampu menginterpretasikan data bahkan ya, mampu menginterpretasikan data atau grafik atau monitor kayak gitu. Jadi able to attach equipment ya. Jadi harus mampu ya. Jadi mampu uh, menggunakan alat, mampu menginterpretasi data, grafik dan monitor. Itu. Jadi kalau disuruh pasang direkam EKG ya direkam, nggak hanya cuma merekam, tapi habis merekam diinterpretasikan. Oh ini pasiennya ada ST elevasi. Oh ini pasiennya ada ST depresi. Gitu. Jadi enak kan kerja seperti itu. Di ronsen, nah, habis ronsennya jangan ditutup di status. Lihat ronsennya apakah ada efusi atau ada hal-hal lain yang memang perlu ditindaklanjuti secara cepat. Kemudian mengobservasi dan merekam tanda-tanda vital itu sudah pasti ya. Eh,
apa memastikan ventilator, monitor dan alat-alat yang lain ya itu berfungsi dengan baik. Kadang banyak ventilatornya ada tapi tidak berfungsi, alatnya ada tapi tidak berfungsi. Kenapa? Karena tidak dijaga. Tiba-tiba udah nggak bisa berfungsi, ada nggak nyala aja seperti itu. Kemudian memberikan cairan intravena dan obat-obatan, mampu ya nyuntik cairan intravena dan obat-obatan. Berkolaborasi dengan anggota fellow ya dan anggota-anggota lain dalam sebuah critical care team. Jadi mampu berkolaborasi. Nah, kolaborasi itu kan hanya bisa dilakukan kalau kita kalau kita tahu, kalau semua orang itu tahu job desk dan tupoksi masing-masing. Kalau nggak tahu ya susah, ya. Kemudian berespon ya terhadap life saving situation. Jadi ada pasien ada pasien CPR jangan diem, ada pasien CPR jangan gemetar, ada pasien CPR jangan lari, ada pasien CPR bantu apa yang bisa kita bantu. Kalau bantu bisanya cuma teriak-teriak ya, ya teriak-teriak lah daripada nggak bantu. Bisanya cuma ngoplos obat, oplos obat. Bisanya cuma CPR, CPR. Gitu. Jadi responding to life saving situation ya dengan menggunakan standar perawatan dan protokol dari suatu pengobatan atau treatment. Ya. Kemudian berperan sebagai advokat pasien. Jadi kalau memang ada intervensi atau ada terapi yang memang nggak layak, nggak patut atau tidak sesuai, kita berhak untuk berperan sebagai advokat. Yakin mau dikasih ini, dok, kayak gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian dilakukan dokumentasi dengan baik. Kemudian pastikan pasien dalam kondisi safety ya, pasien safety kalau dia berontak-berontak dia di apa namanya di tangga di tempat tidurnya dinaikkan ya. Ikuti kebijakan dan prosedur dari suatu institusi. Jadi jangan kalau institusinya bilang A jangan B, kalau institusinya bilang B jangan A. Kenapa? Karena ini sebagai safety kita. Ketika kita ada yang salah, apa pegangan kita? Pegangan kita adalah panduan dari institusi kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi perawat yang expert ya, baik dari bidang knowledge maupun praktis. Jadi nggak hanya bisa tahu knowledge-nya doang atau tahu praktisnya doang. Biasanya yang baik itu adalah yang dipadukan antara knowledge dan praktis. Dan ini perawat-perawat di klinis ini atau tenaga-tenaga di klinis yang hanya memiliki kemampuan ini kalau saya bilang. Gitu. Kalau perawat-perawat di pendidikan, ya agak susah dia mempraktis atau melakukan praktek agak susah. Kemudian apa namanya menunjukkan ya kualitas eh, kehidupan keperawatan ya. Kemudian memberikan edukasi dan support terhadap pasien dan keluarga. Ya. Ini juga apa namanya prinsip-prinsip yang lain ya, anticipatory nursing care, early detection, expertise ini seperti yang tadi saya sampaikan ini hampir sama. Oke, nah ini yang kemudian staffing ya. Yang pertama harus ada medical staffing ya. Kemudian pelawat yang terlatih hanya 1:1 kalau pasien yang terpasang ventilator atau 1:2 untuk pasien di ICU yang tidak terpasang ventilator. Tapi ini sekali lagi tidak menjadi uh, mutlak dan absolut ya tergantung dari ruangannya masing-masing. Ya, nah ini meliputi staf respiratori, fisioterapis, ahli gizi, teknisi, bahkan termasuk housekeeping. Staf itu harus di mapping. Saya punya berapa, tim saya punya berapa, kurangnya tim apa, seperti harus di mapping ya semua kebutuhan health staff. Nah, ini ICU atau emergency equipment ini kalau di ICU ya, ini ICU itu banyak banget terpasang alat-alat ya, alat-alat ventilator, alat-alat obat-obatan, siring pump, CRRT, ECMO dan sebagainya. Bahkan ada suatu ilustrasi, kemarin saya sempat bikin ilustrasi, ICU itu artinya kalau dibaca kan
I see you, saya melihat kamu. Siapa yang melihat? Malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikat pencabut nyawanya ada di pojok sini nih. Dia melihat nyawa nih, yang mengamati nih, kapan lengah saya cabut. Gitu. Kurang lebihnya eh, gampangnya seperti itu ya ininya ya, jokesnya ya. Nah ini desain dari unit critical care ini apa namanya harus desain sebaik mungkin ya. Jadi kalau ada yang kubikal itu lebih baik jadi satu pasien satu kubik ya. Jadi mengurangi transmisi dari organisme juga ya. Oke. Nih, jadi organisasi dari ICU itu membutuhkan intelligence planning. Jadi memerlukan planning yang cerdas ya, ya. Kemudian eh, satu ICU mungkin tidak bisa mengcover semua kebutuhan ya. Kemudian eh, dalam sebuah institusi eh, bisa melakukan planning ya terhadap eh, medical ICU-nya, surgical ICU-nya dan yang lain. Nah, jumlah dari bed ICU itu harusnya mendekati 20% dari total bed yang ada di seluruh rumah sakit supaya pelayanan ICU-nya tidak terganggu. Karena seringkali apa perpindahan ICU ini terhambat eh, karena dia dari OK nggak bisa masuk karena ICU-nya kurang. Dari ICU juga nggak bisa masuk karena EW-nya kurang. Atau pasien-pasien yang dirujuk ke rumah sakit tidak bisa karena ICU-nya udah penuh. Kapasitas ICU-nya cuma 4 bed. Nah, seperti itu kan susah. Ya, oke, ini contoh-contoh di organisasional dari ICU. Ini pasien area di ICU umumnya ada 3 outlet ya. Ada 3 suction juga, ada 2 kompresor air, bed, bedside storage ya, hand rise, dan peralatan-peralatan yang lain. Nah, ini beberapa kunci elemen ya dalam intensive care unit ya. Jadi ada singkatannya the S, the space, staff juga support, sustainability dan system. Jadi beberapa item ini harus dipikirkan ketika kita mau membangun sebuah uh, critical care ya. Nah, sekarang ke unit emergency ya, sedikit di unit emergency. Nah, ini teman-teman pasti sering lihat nih unit emergency ini kan banyak pasien yang nunggu kan. Pasien, 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 pasien. Nah, ini giliran saya kapan nih? Ya, dipanggil. Biasanya antrian yang paling banyak dan pasiennya tergeletak se di mana-mana itu ya unit emergency. Ada yang di selasar, ada yang di koridor, ada yang di kursi. Nah, itu karena ya unit emergency memang unit gawat darurat. Pasien datang tidak bisa dicegah. Kalau unit ICU bisa dicegah. Pasien tidak bisa nih masuk ICU karena ICU-nya penuh. Dia bisa. Tapi di unit emergency nggak bisa. EGD-nya penuh, Pak. Nggak bisa. Dia mau dia harus tetap nunggu ya. Kayak gitu. Nah, ini setting emergency ya di Richmond University Medical Center ya. Nah, rapi banget ya. Rapi karena nggak ada pasiennya. Nanti kalau ada pasien juga berantakan juga. Tapi ya minimal ketika nggak ada pasien rapih lah ya. Jadi ada bednya, ada storage-nya, nih alat-alatnya ya, ada monitornya, ada source untuk apa namanya suction juga, vakum ya, ada lampu kalau ada tindakan seperti itu. Jadi sangat ideal menjadi suatu unit emergency. Nah, eh ini prinsip dari emergency ya. Eh, jadi prinsip dari emergency itu adalah trias. Salah satu prinsipnya adalah trias. Ya. Nah, jadi orang teman-teman yang bertugas di emergency pasti tidak asing dengan istilah trias. Walaupun padahal trias ini tidak hanya ada di emergency, di ruang ICU juga ada trias, di ruang perawatan juga ada trias. Ya, trias itu kan suatu mapping. Pasien ini mau kemana nih, mau kemana. Dan setiap saat orang dimanapun berada, dia pasti nge-mapping nih kayak gitu.
Tapi yang paling populer trias ya ada di unit emergency. Dari trias nanti bisa dikategorikan ini masuk ke zona merah, zona kuning, zona hijau atau zona hitam, tergantung dari apa nah komponen-komponen apa yang ada pada pasien tersebut. Contohnya pada pasien merah ini adalah pasien dengan ancaman kematian, ya, gitu. Kemudian membutuhkan intervensi secara segera. Ya, pasien pasien kuning, pasien hijau dan pasien hitam itu memiliki kriteria-kriteria tertentu. Biasanya setiap unit emergency dia memiliki trias sendiri-sendiri ya. Nanti tinggal contreng masuknya kemana atau klik masuknya kemana seperti itu. Sehingga harapannya apa di trias ini pasien yang harusnya delay tidak terdelay. Pasien yang tidak terdelay dia tidak terdelay. Pasien yang harusnya mendapatkan intervensi segera dia harus mendapatkan intervensi segera seperti itu. Nah ini eh, ada 6 sasaran ya dalam kondisi urgent dan emergency care. Ya ada right care, right place, dan first time. Yang pertama adalah koordinasi ya, koordinasi yang baik ya, koordinasi yang baik. Yang kedua adalah marker atau signposting people ya. Jadi orang kalau di emergency itu nggak bingung. Ini habis ini ke sini, habis ini ke sini itu nggak bingung ya. Jadi dia tidak buang-buang waktu. Oh saya tahu nih, saya sekarang berada di right place di tempat yang tepat. Habis ini saya mau ke sini. Nah, karena ada signpostingnya atau markernya, ya, sehingga dia tidak buang-buang waktu. Ya. Kemudian clinical safe alternatif ya. Jadi kalau ada rumah sakit. Aduh, mestinya gorengannya tadi buat siang ini ya, no ya. Kalau ada clinical safe, itu akan lebih baik ya sebagai alternatif kalau dia tidak bisa menjangkau rumah rumah sakit. Yang keempat adalah rapid response, responnya dengan cepat ya, tidak boleh menunda. Ini ada gambar jam. Yang kelima adalah optimum hospital care dan discharge practice ya. Jadi perawatan yang baik ya ketika sudah berada di emergency ya kayak gitu. Kemudian ada yang tambahan yang terakhir adalah home first approach. Ini sangat penting. Jadi pendekatan penkes lah ya, penkes apa sih yang harus dilakukan di rumah sehingga dia mengurangi readmisi atau masuknya kembali ke pasien ke suatu rumah sakit ya. Ini menjadi beberapa tujuan penting ketika uh, berbicara tentang urgent dan emergency care. Nah, ini uh, apa namanya beberapa prinsip yang harus dikuasai oleh orang-orang atau tenaga medis yang berada di unit emergency. Yang pertama dia harus tahu primary survey. Dia harus tahu RW, manajemen, kemudian breathingnya manajemen seperti apa, sirkulasi seperti apa, disability seperti apa, exposure seperti apa. Jadi konsep ABCD ini udah hafal banget lah seperti itu ya. Jadi karena kalau ada kegawatan itu kan ini yang kita nilai kan ABCDE kan. Kayak gitu. Jangan ada unit emergency dia tidak pernah atau tidak tahu tentang cara CPR, dia tidak tahu tentang cara mempertahankan atau membuka jalan napas Hetil Chinleaf atau jaw thrust maneuver, dia tidak tahu bagaimana cara memberikan begging atau cara mengunci huruf C dan E misalnya kayak gitu. Nah, itu akan sangat menjadi hal yang tidak enak gitu ya. Kemudian tahu tentang trias, kemudian ini ya BLS, BT, CLS dan ACLS. Oke. Nah, itulah beberapa hal-hal yang harus diketahui oleh teman-teman yang berada di area critical care, baik emergency maupun intensive care. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pas waktunya jam 14, saya kembalikan ke Dr. Epitri sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.